Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yud. Ya, dengan siapa di mana? Ajo Niang, Yud. Ajo nih. Ya, silakan Ajo. Assalamualaikum al-mukarram. Waalaikumsalam Firdaus ahli jannah. Amin. Makasih Ajo. Silakan. Ini ayat haji wa izin bil haji. Ya, tuka Ridallahu wa ala kulli miraya min kulli ahin yang hamik. Jadi orang-orang yang berkemampuan dipanggil oleh Allah untuk haji. Dan serulah manusia untuk mengajakkan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Benar. Dulu kan orang-orang pinggiran itu jalan kaki. Sekarang sudah ada pesawat 9 jam lebih lah. Nah, yang kita ini banyak yang mampu untuk itu. Untuk membeli kendaraan yang rumah lah yang memang ada. Tapi untuk haji tidak mau. Jadi kalau dia nanti meninggal, apakah dia itu termasuk mati Yahudi atau Nasrani kah? Minta pencerahan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya pedih ya, mendidik ini sesungguhnya. Kalau dalam ayat ini ya, Allah tidak butuh kepada alam semesta ini, di Allah Maha Kaya. Tapi kalau ingin menjadi hamba khusus pada manusia ya tunaikan ibadah haji. Dia wajib. Soal kajian tafsirnya ya tidak ada perbedaan pendapat. Bagi yang sudah punya kemampuan wajib. Kalau yang wajib ini tidak dikerjakan kan dia berdosa. Memang ya pemahaman yang saya tangkap orang yang sebenarnya sudah punya kemampuan lalu dia menunda akhirnya memang betul-betul tidak jadi. Terus bagaimana matinya itu seperti ya Yahudi dan Nasrani. Dia tidak menunaikan ibadah haji. Berarti firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tidak tercapai. Sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Dia tidak berserah diri atas nikmat yang Allah berikan. Mestinya kan dia syukuri. Salah satu bentuk bersyukur itu adalah menunaikan ibadah haji. Nah, sekarang fasilitas ya sudah luar biasa dengan pesawat dilayani. Kalau dulu ya luar biasa pula lah, jalan kaki di musim panas, tidak ada pohon tempat berteduh. Kalau sekarang sudah full AC, jadi matinya itu ya tidak mati dalam keadaan muslim, dia rugi dalam hidupnya. Padahal kalau dia menunaikan ibadah haji, itu rezeki atau jaminan hidupnya lebih ya. Tidak ada orang sesudah menunaikan ibadah haji itu kan terpakai hari 40 hari itu ya. Walaupun sekarang disebut 39 hari, sebenarnya 40 hari juga bersihnya. Tersita waktunya kerja ini dan itu full untuk memenuhi panggilan Allah, beribadah. Nah setelah itu apa? Walaupun ada batuk-batuk misalnya itu biasa. Tapi hidup lebih sejahtera, lebih damai, lebih tenang, pengalaman spiritual ada. Tidak ada orang yang balik menunaikan ibadah haji itu, lalu dia jatuh miskin, tidak ada. Malah kesejahteraannya bertambah. Terutama sejahtera jiwa batinnya itu, karena punya pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu tanggapannya, kita tidak ingin. Kita maunya apa? Hidup mulia, mati syahid. Mati dalam keadaan berjuang, memperjuangkan diri ini merdeka menyembah Allah, tidak diperbudak oleh kemalasan atau hawa lainnya. Oke Pak Yudi. Ya baik pendengar, kembali saya buka line interaktifnya di 0751 812 878
atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 6666 975. Assalamualaikum Ustadz, saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih, Solo. Ya, izin bertanya ke Ustadz. Pertama, bagaimana pendapat Ustadz jika ada orang yang pergi haji lebih dari 1 kali? Apakah pada zaman Rasulullah ada yang melaksanakan seperti itu? Kemudian yang kedua, jika belum mampu untuk haji dan umroh, maka apa saja amalan yang setara dengan haji dan umroh? Kemudian yang ketiga, mana yang lebih utama Ustadz antara sedekah dan haji? Terima kasih. Haji lebih dari 1 kali, yang wajibkannya hanya 1 kali. Tapi dengan izin Allah, ada kekayaan, ada kemampuan. Nah, haji berikutnya hukumnya sunnah. Tetap itu suatu kebaikan. Bisa jadi waktu yang pertama kali banyak ketinggalan, lalu rindu ke Ka'bah itu kan, itu pengalaman semua orang. Tidak ada yang orang bosan-bosannya ingin kembali ke tanah suci. Ini juga isyarat ya boleh menunaikan ibadah haji lebih dari 1 kali. Tapi perlu kita berjujur-jujur, misalnya melalui fasilitas negara karena pejabat, sehingga bisa berulang kali menunaikan ibadah haji. Pada pegawai rendah yang rajin, yang taat, ingin pula kan menunaikan ibadah haji, tapi dia belum kelas pejabat. Lalu ada misalnya kelas-kelas pejabat tertentu sampai 3 kali, 5 kali mungkin menunaikan ibadah haji. Itu ada ketidakadilan sebenarnya. Misalnya di satu kantor ya, padahal ada stafnya yang ingin sekali, tapi bapak ini atau pak bos ini sudah berkali-kali. Nanti hati-hati, jangan-jangan akhir hayat pikun, stroke, dan lain sebagainya. Karena ada uang negara yang digunakan berlebihan, uang umat ya. Jadi bagusnya kalau bagi pejabat, kalau sudah dapat 1 kali, ya udah, kalau ingin juga dengan uang pribadi, kira-kira begitu. Sebab ada yang mengaku, saya alhamdulillah sudah 4 kali dengan biaya negara. Sebenarnya saya tidak ingin ikut campur. Tapi ada beberapa orang Allah perlihatkan akhir hayatnya kurang bagus itu. Jadi begini ya, bagi pribadi yang tertentu, karena dia entah pembimbing dan seterusnya, sehingga lebih dari 1 kali. Jadi dari segi hukum yang wajibnya hanya 1 kali, yang lainnya tidak ada dilarang. Tapi awas-awas kalau sesuatu sudah berlebih-lebihan, ya jadi tidak elok. Saya ini kadang-kadang kan bolehlah kita contohkan. Saya keluarga nanti kalau ada kesempatan, nanti kalau ada jatah tes bisa jadi petugas haji, saya tetap saja katakan tidak ada lagi yang berhak. Alhamdulillah bisa mendaftar atas nama keluarga untuk selanjutnya, tidak harus menggunakan uang negara. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi yang bisa dijadikan petugas misalnya ya, itu lain cerita. Ini masih ada orang yang antri, kita harus mendorong orang yang belum, kira-kira seperti itu ya, saya rasa. Kemudian mana yang lebih utama, misalnya bersedekah atau haji. Jadi ada pemahaman ini pernah dibahas di majelis tarjih. Dia sebenarnya biaya hajinya cukup, tapi ada anak kemenakan yang kuliahnya sedang tergantung itu ya. Sehingga ada pikiran biarlah dia tidak menunaikan ibadah haji, tapi dia selamatkan 2 orang misalnya anak asuhnya sampai diantarkan sarjana. Malah itu dipandang lebih baik karena menuntut ilmu, menyelesaikan pendidikan itu dekat kepada kewajiban. Sementara yang bersangkutan dia sudah haji, lalu uangnya tadi dialihkan untuk disedekahkan kepada yang sangat membutuhkan. Malah itu dipandang lebih baik. Jadi membangkit batang tarandam banyak caranya ya. Kalau ada 1 orang, 2 orang bisa diserjanakan dengan biaya haji tadi, itu lebih berkekalan pula. Ada pandangan seperti itu. Tadi ada 2 ya, yang pertengahannya apa tadi itu? Yang pertengahan jika belum mampu untuk haji dan umroh. Amalan apa saja? Apa saja yang setara. Oh ya, lakukan sajalah. Yang setara itu saya tidak bisa juga apa ya, seperti apa. Jadi lakukan sajalah apa yang bisa dilakukan, misalnya tahajudkah, bersedekah, lalu berniat naik haji. Moga-moga satu saat sampai. Cuman
kemauan keras ini yang harus dulu dibangun. Bahkan dalam kajian fikih, boleh tidak seseorang berhutang untuk bisa mendaftar haji? Sebab kalau ditunggu juga uang untuk mendaftar sulit. Nah, lalu saya menjawab ya dari analisanya ya boleh. Mengapa berhutang untuk beli rumah, beli mobil kok sanggup, lalu berhutang untuk mendaftar, nanti sudah tahu pendapatan sebulan sekian-sekian, nanti ada sawah ladang usaha yang bisa mencicil, ya sah-sah saja tuh. Jangan pula mengelak padahal dia bisa menerima dalam sebulan itu sekian, tapi untuk mendaftar harus ada uang dulu 30 juta atau 40 juta, memang belum ada. Tapi untuk berhutang kebutuhan lain kok bisa sampai beratus juta misalnya. Jadi sesungguhnya boleh, yang penting mendaftar dulu. Jadi sanggup tidak sanggupnya itu tanya diri. Nah, bagi yang betul-betul tidak sanggup, jangan pula dipaksakan. Hanya Allah menyeru bagi orang yang sanggup. Lakukan saja amalan tahajud, tulus, silaturahim, membaca dan seterusnya, atau ya mengikuti perkembangan informasi haji ya, sehingga ada niat saja itu, niat pun juga sudah mendapat pahala. Ya, saya kira begitu ya. Kalau amalan apa saja, kerjakan saja apa yang bisa dilakukan dengan tulus. Ya, baik, kita ke WhatsApp lagi dari Yosfa di Tabing. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Seperti yang Ustadz terangkan tadi, boleh kita berhutang untuk berniat atau menunaikan ibadah haji. Bagaimana dengan kurbannya Ustadz? Apakah bolehkah juga kita berhutang untuk ikut berkurban? Terima kasih. Ya, soal haji kan sudah jelas tuh ya. Kalau berkurban, maksudnya berkurban begini, misalnya saat untuk mendaftar memang uang tidak cukup, mau dipinjam silahkan saja pinjam, bahwa hanya dengan 2,5 juta itu untuk puluhan juta sanggup misalnya. Mengapa tidak? Tak hanya saja hidup sehari-hari saja payah, hutang terus, gali lubang timbul lagi. Kalau itu kehidupan tentu tidak. Tapi ya, yang orang yang kehidupannya sudah taraf sederhana, yaitu pada dirinya dalam mendidik diri taat kepada Allah, ya sudah terpikul kewajiban untuk itu. Moga-moga dengan berkurban itu rezeki bertambah. Bolehkah berhutang? Ya, saya jawab boleh. Kan kita yang tahu sanggup atau tidaknya untuk membayar. Tapi jangan gara-gara berhutang itu pula kehidupan. Ya, sebenarnya untuk biaya sesuap pagi dan petang saja payah, lalu berhutang pula tentu tidak. Itu bisa ya diukur, sanggup tidak membayarnya. Ya sangguplah, kalau yang penting ada tekad. Saya kira itu. Jadi kemauan keras ini yang penting dulu. Tapi kalau setengah-setengah kemauan, ya hasilnya juga perkiraan, sangkaan-sangkaan, keyakinan-keyakinan jadi setengah-setengah juga. Akhirnya tidak sampai-sampai. Jadi ada kemauan kuat. Banyak contoh. Saya mendengar ceramah dari Dr. Mursal, ya mantan wakil rektor UM Sumatera Barat di Masjid Raya Sumbar. Dia sampaikan, dia pemulung dia hasilnya satu hari itu 15.000, tapi dia bisa berkurban. Terus kata Pak Mursal ini, dalam waktu yang sama ada sekelas menteri yang korupsinya triliunan. Itu kan bertolak belakang itu ya. Jadi orang kalau haus, sekalipun sudah punya kekayaan sedemikian rupa, tidak lepas-lepas hausnya dalam tanda petik dari segi kebutuhan hawa nafsu. Tapi ada orang walaupun dia pemulung, hanya mencari bahan bekas, dia memang betul-betul punya penghasilan, bisa dia berkorban. Ada 2 contoh waktu itu, saya lupa ya. Ada yang seekor sapi dan ada juga dari sapi itu 1 ekor sapi kan 1/7 ya. Pokoknya dia ikut peserta kurban. Padahal dia kerjanya pemulung. Ternyata bisa tuh. Oke. Ya, berarti boleh-boleh saja Ustaz. Ya, boleh. Yang penting mengukur kemampuan. Ya. Okay, ya.
Baik, kembali pendengar silakan, saat ini pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Kembali kami buka line interaktifnya di line telepon 0751 812 878, bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 66 66 975 di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. 975 di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Ibu? Dari Bu Yat di Mata Air. Bu Yat di Mata Air. Radionya mohon dikecilkan volumenya Ibu. Dari Bu Yat di Mata Air. Ya, Mata Air Padang Selatan mungkin ya. Radionya mohon dikecilkan volumenya, Ibu. Ya, Mata Air Selatan mungkin ya. Ini saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Saya mempunyai orang tua. Dia waktu masih hidup, dia berpesan sama saya dan sama saudara-saudara semua. Yang katanya begini, halo? Ya. Yang katanya begini, nanti saya kalau sudah meninggal, tolong korbankan saya katanya. Tahu-tahu sudah beberapa hari sudah dia berpesan itu dia meninggal. Jadi ada uang, katanya uang saya ada di sana, katanya tolong ambil barang emas saya, katanya. Tolong korbankan saya, katanya. Sudah itu uangnya itu diserahkan kepada saudara saya yang paling besar, yang laki-laki. Ya. Sudah itu sudah dibelikan sapi yang kecil. Maksud adik saya, saudara saya itu, dia yang mengembalanya sampai dia ikut korban nanti. Tahu sapi itu mati. Nah, sesudah itu, sudah sapi matinya itu, apakah boleh diganti dengan yang lain atau apakah sudah sampai korban orang tua saya itu, Pak Ustadz? Cuman itu pertanyaan saya. Kalau nggak diganti, udah sampaikah korban orang tua saya itu, Pak Ustadz? Nah itu. Cuman itu pertanyaannya saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin tujuan orang tua ini bagus sekali. Nanti kalau meninggal karena ada uangnya atau berupa emas, mungkin ya pokoknya adalah kekayaan. Lalu dia berwasiat, sekira meninggal, jadi daftarkan sebagai peserta kurban, maksudnya seperti itu. Tapi lain pula caranya, dibeli sapi yang kecil, sudah itu dipelihara, lalu mati sapi ini. Mungkin ini cara yang salah saya kira. Jadi jalan tengahnya begini, waktu dia hidup ingin berkurban, lalu didaftarkan. Belum sampai jadwalnya ibadah kurban atau bulan Zulhijjah ya, dia sudah dulu meninggal. Nah, niat itu tetap dibelikan diikut sertakan dia peserta kurban. Nanti kalau dia memang sudah meninggal, tahun-tahun berikutnya tidak lagi yang diwajibkan berkurban, itu yang dididik adalah orang hidup. Yang orang meninggal tidak lagi. Ini yang mungkin ya kalau di kampung-kampung, bahkan di kota juga masih kita temukan kurban atas almarhum almarhumah ya. Kalau dikurbankan juga orang-orang yang sudah meninggal, banyak sekali kakek nenek kita. Misalnya kalau contoh pahlawan nasional seperti Soekarno, Bung Hatta, Agus Salim ya, kurban-kurban itu ya. Jadi tidak amalan orang yang sudah meninggal itu ya sudah putus, kecuali ya yang disebut itu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi tidak lagi kurban atas nama orang yang meninggal. Ini silahkan didiskusikan. Terus harta yang ditinggalkan oleh orang tua dalam fikih mawaris atau faraid dibagi menurut hukum Islam. Itu yang perlu. Sebelum dibagi harta warisan itu, ya dibayarkan, mungkin kalau ada hutang piutang, biaya penyelenggaraan jenazah diambilkan dari kekayaan mayat kalau ada ya. Nah, ada diambilkan dari situ,
hutang piutangnya sudah, wasiatnya mungkin juga sudah, itu mungkin dibahaslah nanti ya. Baru dibagi menurut hukum faraid. Mungkin seperti itu. Jadi tadi itu saya pandang termasuk agak keliru caranya dibelikan sapi kecil lalu sapi meninggal. Padahal kurban itu tidak harus menunggu lama-lama. Begitu datang bulan haji atau Zulhijjah ya sudah terdaftar untuk peserta kurban. Ini tertibnya ya di lingkungan kita masing-masing, atau memang dibelikan kambing atau sapi langsung lalu diantarkan. Boleh disembelih di keluarga lalu dagingnya dibagikan atau diserahkan kepada masjid supaya ada tampak kebersamaan bakorong bakampung atau ya berkompleks. Itu lebih bagus. Mungkin itu jawaban saya, bisa saja nanti guru-guru kita punya pandangan yang lebih luas. Ya, baik. Pukul 5.56 waktu Indonesia Barat, waktu kita sudah di penghujung, Ustadz. Mungkin kesimpulan dari yang kita perbincangan. Nah, baik ya. Orang yang dipanggil menunaikan ibadah haji, orang yang mampu ya. Mampu itu dari segi finansial, kita sudah paham. Terus dari segi kesehatan dia benar-benar mampu. Tapi kalau dia sakit menahun, itu tidak mampu lagi. Terus keamanan, aman. Tidak ada perkara permusuhan di rumah, situasi aman dan negara pun juga tidak dalam berperang, itu bisa dimaklumi. Transportasi memungkinkan, sudah ada pesawat, mobil dan sudah ada pengaturnya. Terus kota terpenuhi enggak? Kalau belum berarti belum lagi. Kalau sekarang ya mendaftar sekarang mungkin jatahnya 15 tahun ke depan, ya itulah istita'ah berlakunya. Tapi untuk mendaftar bisa enggak disegerakan? Iya bisa, yang penting mendaftar dulu. Tidak ada halangan syar'i, misalnya ada orang tua yang sudah uzur atau keluarga sakit tidak bisa ditinggal, jadi aman, jadi merdeka, itu masuk istita'ah juga orang yang punya kemampuan. Nah, oleh sebab itu kita selalu bermohon kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Melindungi, yang Maha Mengabulkan serta menerima tobat, karena pergi menunaikan ibadah haji pun juga untuk bertobat, mau istighfar dan seterusnya. Saya doakan ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mana yang sudah menunaikan ibadah haji tetap dipelihara sehingga mabrurnya, kebenarannya dia tetap dijaga kualitasnya ya. Bagi yang belum, bertekad kuatlah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Berniat saja itu sudah berpahala. Dikabulkan atau tidak itu Allah yang punya kuasa. Saya kira seperti itu. Mungkin sebagai apa? Saya sebagai orang kampung tidak mengira bisa menunaikan ibadah haji. Tapi alhamdulillah juga berani berhutang. Yang penting terdaftar, kiranya dalam waktu yang singkat bisa melunasi. Sudah itu Allah takdirkan menjadi petugas haji. Dan alhamdulillah untuk 2014 dulu mendaftar sama istri, lalu menurut informasi katanya 2026, tapi kada ada COVID menjadi 2029. Bayangkan itu Pak Yudi, 2014 mendaftar untuk suami istri, baru 2029 nanti. Yang penting sudah terdaftar dulu, kira seperti itu. Demikian, ayo kita semangat, insya Allah Allah kabulkan buat hambanya yang bersungguh-sungguh. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas uraiannya dan juga tanggapannya kepada pendengar kita pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Yudi Masa beserta Ustaz kita, Ustaz Firdaus, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti program Mutiara Pagi.